wa ajil farajah. Ya, itu salah satu di antara keutamaan para pecinta Imam Husain. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan para pecinta Imam Husain. Syafaat Imam Husain luar biasa, luas yang luar biasa. Saya tadinya mau menjelaskan tentang kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dari aku, kata Rasulullah, dan aku Rasulullah ini dari Al-Husain. Bayangkan Rasulullah dengan segala keagungan beliau mengatakan aku dari Al-Husain. Ini sungguh kalimat yang sukar untuk dipahami. Bagaimana Rasulullah dengan segala keagungan beliau menyatakan bahwa dirinya dari Al-Husain. Dan riwayat ini riwayat yang diriwayatkan di dalam Kutubus Sittah. Bahkan seorang ulama salafi, Syekh Al-Albani, guru yang dinobatkan oleh orang-orang salafi Wahabi sebagai tokoh yang paling utama, telah mensahihkan hadis tersebut. Saking mutawatirnya hadis tersebut tidak bisa lagi dilupakan. Hadis yang harus diyakini dan dijadikan sebagai hujah bagi seluruh kaum muslimin. Jadi hadis tadi bukan hanya riwayat dari Ahlul Bait. Semua orang-orang Ahlus Sunnah meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Kalau ada waktu saya akan menjelaskan tentang makna hadis tadi yang luar biasa. Salah satu maknanya, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa aku dari Al-Husain? Karena syafaatul kubra, syafaat agung, syafaat yang unlimited, syafaat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah, yang sehingga Rasulullah dikatakan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Allah akan meminta kepada engkau wahai Muhammad sehingga engkau yang menjadi ridha ya Rasulullah. Bayangkan semua para anbiya wal mursalin, Nabi Adam sampai semua manusia, semua hamba Allah mengharap ridha Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru meminta supaya Rasulullah menjadi ridha. Syafaat yang agung yang luar biasa itu bisa terrealisasi dengan apa? Dengan keridhaan Imam Husain. Ketika Imam Husain ridha untuk menjadi tharallah, menjadi pengorbanan Allah yang mutlak, pengorbanan yang teragung dan terbesar sepanjang masa, maka sempurnalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu Allah menjadi ridha, maka terrealisasilah syafaatul kubra yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wa ana min Husain, dan aku, syafaatku bisa terrealisasi karena berkat keridhaan Husain alaihissalam. Karena kalau Imam Husain tidak ridha sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam, bisa terbayangkan ketika Imam Husain tidak ridha bahwa dirinya akan menjadi tumbal bagi keselamatan umat manusia, ketika Imam Husain tidak siap mengorbankan dirinya, keluarganya, harta bendanya, kehormatannya, segala apa yang dimiliki, seluruhnya, totalitas semuanya, tak tersisa, segalanya Imam Husain korbankan untuk Allah demi menyelamatkan umat manusia. Pengorbanan yang jauh lebih agung daripada seandainya terjadi Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka karena keridhaan Imam Husain, kesiapan Imam Husain dalam hal ini, maka Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kalau Imam Husain tidak ridha dan tidak ada manusia yang seperti Imam Husain, maka Nabi Ismail jadi disembelih. Kalau Nabi Ismail jadi disembelih, Rasulullah terlahir tidak? Tidak terlahir, karena Nabi Ismail adalah kakek daripada Rasulullah. Kalau Imam Husain tidak siap, maka Nabi Ismail jadi disembelih. Kalau Nabi Ismail jadi disembelih, Rasulullah jadi
tidak terlahir. Maka Rasulullah mengatakan, wa ana min Husain, dan kelahiranku, keberadaanku adalah berkat karena kesiapan keridhaan Al-Husain untuk menjadi pengganti daripada Ismail alaihissalam. Ya. Makna yang kedua. Dan 5 lagi makna, tapi malam hari ini saya tidak akan sampaikan karena saya akan menyampaikan sesuatu di sini yang menurut saya adalah sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Husain dengan segala keagungan seperti itu, revolusi yang dibangun oleh Imam Husain, sehingga Imam Husain rela segala-galanya dikorbankan demi kita. Imam Husain tidak tersisa dari semua yang dimiliki, dirinya, harta bendanya, segala sesuatu demi kita. Itu adalah karena kecintaan imam kepada kita. Dan pada hakikatnya Imam Husain adalah, dalam perjuangan Imam Husain adalah karena kecintaan kepada seluruh alam semesta, bukan kita saja. Mengapa? Kalau Imam Husain itu tidak sedia sebagai pengganti daripada Ismail alaihissalam, maka sudah pasti Nabi Ismail tersembelih. Kalau Nabi Ismail tersembelih, Rasulullah terlahir tidak? Tidak terlahir. Kalau Rasulullah tidak terlahir, apakah dunia ini juga akan diciptakan oleh Allah? Mustahil. Karena Allah sudah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Karena Rasulullah adalah manifestasi dari rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maknanya seluruh alam itu adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah al-alamin, yakni seluruh wujud yang ada yang Allah ciptakan ini adalah alamin, termasuk diantaranya ada malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam tumbuhan, alam dunia, alam akhirat, segala alam yang ada itu termasuk adalah alam-alam semuanya. Itu semuanya berada dan diciptakan oleh Allah karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah sebagai Rabbul Alamin dan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Luar biasa. Dan Rasulullah keberadaannya adalah karena Al-Husain. Wa ana min Husain. Jadi perjuangan Imam Husain itu adalah menyelamatkan seluruh alam semesta. Kalau tidak ada perjuangan Imam Husain, alam semesta ini tidak terselamatkan. Makanya kita semuanya, bahkan bukan kita saja, para pecinta Imam Husain, seluruh alam semesta, semua manusia, semua jin, seluruh hewan, seluruh para malaikat, semuanya berhutang budi kepada Imam Husain. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalian akan bisa temukan riwayat-riwayat yang sangat banyak bahwa ketika Imam Husain syahadah, ketika Imam Husain telah meneguk cawan syahadah, darah sucinya sudah tertumpah di padang suci Karbala, maka saat itu siapa yang menangisi Imam Husain? Yang menangisi Imam Husain bukan hanya manusia, malaikat, semua para malaikat menangisi Imam Husain. Semua hewan-hewan menangisi Imam Husain. Bahkan binatang buas sekalipun yang paling buas juga menangisi peristiwa Abu Abdillah al-Husain. Makanya kalau ada orang mendengar peristiwa Imam Husain dan jiwanya tidak terketuk, tidak menangis, maka jiwanya itu lebih keras daripada binatang yang paling buas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keberadaan kita di sini adalah nikmat yang besar. Karena kita terpilih oleh Allah, jiwa kita
bisa tertanam kerinduan dan kecintaan kepada Aba Abdillahil Husain. Semoga kerinduan ini, keberadaan kita ini tercatat oleh Allah sebagai bagian daripada bukti syukur kita atas nikmat yang besar ini, sehingga Allah tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Imam Husain hari demi hari, sehingga kita kelak akan bisa meraih kemuliaan syafaat Imam Husain. Di dunia kita terpilih orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan bisa berziarah ke makam suci Imam Husain alaihissalam. Dan di akhirat kelak kita akan meraih syafaat Imam Husain alaihissalam, insyaallah.